Baik, ah, saya mohon izin, saya mute dulu sementara saya menyampaikan firman Tuhan ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, mohon izin ya. Oke. Ya, baik. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya, Pak Pendeta Pardosi, yang sudah menaikkan 1-2 puji-pujian kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya sebelum kita masuk ke dalam doa pembukaan, saya mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan dari Ibu Marce. Ya, dari Manado tapi di Danau Toba ya, dekat Danau Toba sekarang ya. Terima kasih Bu, Tuhan berkati senantiasa bersama dengan keluarga ya. Semua dilancarkan oleh Tuhan Yesus, segala urusan bersama dengan keluarga bahagia semuanya sampai kembali ke Manado lagi ya. Sama-sama Ibu. Baik, ya terima kasih. Puji Tuhan, saya langsung saja mengajak kita semua, baik yang ada di ruangan Zoom meeting maupun yang mengikuti live streaming dari Facebook, dari rumah, maupun nanti yang ada di YouTube. Tuhan memberkati semuanya. Baik, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang menetapkan langkah-langkah kami Tuhan, dan yang meneguhkan hati kami setiap saat, dan memberikan kami Tuhan kekokohan, iman, pengharapan, dan juga kasih yang ada pada Kristus yang telah Engkau karuniakan bagi kami semua orang percayamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, kembali setelah kami mengerjakan aktivitas kami satu hari penuh ini Tuhan, kami masih diberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur. Oleh kasih karunia Tuhan, bisa kami berhimpun bersama di malam hari ini Tuhan, untuk menyanyikan puji-pujian, meninggikan nama-Mu, dan terlebih lagi kami ingin diperlengkapi dengan kebenaran firman kasih karunia Allah. Terima kasih untuk segala berkat Tuhan, mencukupi bahkan lebih daripada cukup apa yang kami terima berkat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih atas pertolongan Tuhan menyertai keluarga kami semua. Terima kasih Bapa. Malam hari ini Tuhan Yesus, kembali kami ingin melihat bagaimana rasa syukur kami semakin bertambah-tambah kepada Tuhan, karena kami terus ya Bapa diberikan pengertian-pengertian yang lebih lagi untuk menguatkan pengharapan kami yang dari Kristus Yesus, semakin mendorong kami lebih sungguh-sungguh bersyukur dan juga melayani-Mu. Terima kasih Bapa untuk semua yang sudah hadir di sini malam hari ini. Tuhan memberkati semuanya, dan juga Tuhan memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, malam hari ini kita akan membahas topik kita yang baru, ya, tema kita yang baru. Ya, memang Bapak Ibu Saudara, meskipun tema-tema yang kita bahas setiap Kamis, Jumat mungkin tidak begitu populer ya, tidak begitu terkenal, termasyur, tapi kita yakinlah bahwa yang kita bicarakan ini semuanya berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika kita semakin rindu mendalam, ingin mengenal kebenaran firman Tuhan, yakinlah dan percayalah bahwa hidup kita akan semakin bergairah,
rindu bersyukur senantiasa dan ingin melayani Tuhan dan juga ingin mengasihi sesama kita sebagaimana Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita dan mengasihi semua orang. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema kita, topik kita pada saat ini yang sudah di-share dari grup-grup WhatsApp kita ya adalah sebuah pertanyaan, apakah semua orang pasti mati? Tanda tanya ya. Ya. Ini ada lagu yang sering dinyanyikan di saat-saat di pemakaman ketika ada saudara kita yang meninggal dunia ya. Lagu ini sering dinyanyikan, apalagi di orang Batak ya, sering dinyanyikan ini, nasa jolma ikom mate, katanya semua orang pasti mati. Tapi benarkah semua orang pasti mati? Ya, artinya semua orang secara fisik akan barangkali akan masuk ke dalam kuburan dan atau mungkin meninggal dengan menghembuskan nafas dari tubuh fisiknya yang fana ini. Ya, apakah semua orang akan mengalami kematian itu? Ya, Bapak Ibu sekalian, kita penting memahami ini oleh karena ada satu peristiwa yang sangat luar biasa. Nanti akan kita lihat bagaimana Tuhan dengan kehendaknya sendiri, ada orang-orang yang tidak melalui kematian tapi diambil oleh Allah sendiri, ya. Dan kita berharap, saya juga berharap Bapak Ibu Saudara, kalau bisa saya tidak usah mengalami kematian secara fisik, tidak usah dimasuk ke dalam kubur liang lahat gitu ya. Kalau bisa, kan begitu. Semua orang berharap agar yang terbaik dari Tuhan yang jadi pada kita. Amin. Tapi seperti Yesus berdoa, bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa di surga jadilah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat dari kitab Perjanjian Lama, ya. Dari kitab Perjanjian Lama, paling tidak ada 2 orang milik Tuhan yang secara fisik tidak mengalami kematian, tapi diambil langsung oleh Tuhan kembali kepadanya, ya. Nah, kita barangkali yang rajin membaca Alkitab sudah pasti tahu siapa orangnya itu. Tapi ada baiknya saya akan mengajak kita untuk melihat itu, ya. Yang pertama adalah Henok, ya. Nah, kita lihat di Kejadian pasal 5. Ya. Henok, ya. Henok ini adalah cucunya Adam gitu ya. Ya. Dari Kejadian pasal 5 ayat 21 saya akan membaca sampai ayatnya yang ke-24. Ya. Ayat 21. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusala. 22. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusala, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 23. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ya, jadi sementara dalam keadaan hidup, Tuhan mengambil Henok kembali kepadanya. Jadi tidak dikatakan bahwa Henok ini mengalami kematian secara fisik, ya, tidak dikuburkan oleh keluarganya, ya, tapi Tuhan sendiri yang mengambil dia, ya, dengan cara Tuhan, dengan cara yang mujizat yang luar biasa tentunya, ya. Nah, itu
yang pertama, Bapak Ibu sekalian, membuktikan bahwa tidak semua orang pasti mati secara fisik, gitu ya. Tidak semuanya. Nah, ada orang-orang yang istimewa, ya. Salah satunya yang pertama kita lihat adalah Henokh. Nah, yang kedua yang mau saya sampaikan, kita akan melihat bersama adalah yaitu Elia. Nah, kita lihat di dalam 2 Raja-Raja, dalam Alkitab kita, dalam 2 Raja-Raja, pasalnya yang kedua. Nah, 2 Raja-Raja pasal 2, saya akan membacakan saja. Jadi Bapak Ibu nanti hanya boleh mencatat dulu ayat-ayatnya. Kemudian kalau ingin memperdalam lagi konteks-konteksnya, ya, sebelum dan sesudah ayat-ayat yang saya baca ini, nanti boleh diteruskan di rumah masing-masing dalam pembacaan pribadi, ya. Bacaan Alkitab pribadi itu penting, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya baca 2 Raja-Raja pasal 2, ya. Tidak semuanya saya baca, tapi langsung ke bagian-bagian yang menyatakan bahwa benar-benar Elia diangkat oleh Tuhan sehingga dia tanpa melalui kematian secara fisik kembali kepada Tuhan, ya. Pasal 2, Elia naik ke surga. Nah, itu judul perikopnya. Mulai ayat 1. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Ya, jadi Elisa menyertai Elia. Ayat 3, pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu," Elia maksudnya, "Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawab Elisa, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Jeriko." Tetapi jawab Elisa, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Jeriko. Ayat 5, pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Jeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawab Elisa, "Aku juga tahu, diamlah." Kemudian kita langsung saja di ayatnya yang ke-9, ya. Ayat 9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebab aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak akan terjadi." Ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, ya, Elisa dan Elia. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Nah, itu dia. Jadi bukan sesuatu yang mengherankan, Bapak Ibu sekalian, kalau di Alkitab dikatakan tidak semua orang mati. Amin. Ya, luar biasa ya. Jadi nasajol maikom mate, semua orang pasti mati, tidak juga, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa ya. Nah, ini yang sangat luar biasa, Tuhan kita punya kuasa, ya. Jadi nanti akan kita lihat juga bahwa tidak tertutup kemungkinan bagian kita pun bisa saja juga nanti Yesus datang sementara kita masih dalam keadaan hidup. Amin. Nah, itu pengharapan kita. Tapi kita lihat bahwa di dalam Alkitab itu sendiri, itu bukan sesuatu yang mustahil bagi Tuhan, ya.
dan juga tidak mustahil juga bagi setiap orang yang percaya, karena Tuhan punya kehendak yang mutlak, yang berdaulat. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita melihat di Matius. Sekarang kita ke kitab Perjanjian Baru. Kalau tadi kita melihat di kitab Perjanjian Lama, kita mencoba untuk masuk ke kitab Perjanjian Baru dari Matius pasal 17. Matius pasal 17. Ya. Matius pasal 17. Nah, ini adalah konfigurasi penampakan Yesus, penampakan daripada Musa dan Elia, ya, waktu Yesus ada di atas gunung. Matius pasal 17. Saya akan membacakan untuk kita, ya, dari Matius pasal 17. Judul perikopnya, Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka berdiri saja. Di situ mereka sendiri saja. Ya. Ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Luar biasa, ya. Ini adalah transfigurasi, ya, transfigurasi, perubahan wujud Yesus dengan cahaya seperti matahari dan bersinar seperti terang. Ayat 3. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ya, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi di situ kita lihat lagi, ya, bahwa Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan Elia yang kita sudah lihat tadi di kitab 2 Raja-Raja. Dia terangkat, ya, dibawa oleh Tuhan kepadanya tanpa mengalami kematian. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi itulah kalau kita lihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah umatnya, bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel, ya, bahwa tidak selalu atau tidak semua orang pasti mati, pasti meninggal dan dikuburkan, ya, tapi ada juga dalam sejarah kehidupan manusia di tengah umat pilihannya bangsa Israel, ada orang-orang yang diangkat tanpa melalui kematian, diangkat oleh Allah kepadanya, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang saya mau mengajak kita untuk melihat bahwa di masa kita saat ini juga, ya, di masa kita saat ini, yaitu di zaman anugerah, di zaman kasih karunia Tuhan saat ini pun, ya, ada rencana Tuhan untuk suatu kelompok orang percaya bahwa mereka nanti tidak akan mengalami kematian dan mereka akan diangkat, ya, bersama dengan Tuhan Yesus, ya. Dan inilah yang menjadi satu kegembiraan yang sangat luar biasa, sukacita yang luar biasa bagi kita untuk menanti-nantikan kedatangan Yesus, ya. Saya mengajak kita untuk melihat di dalam 1 Korintus 15. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita, yaitu 1 Korintus pasal 15. Ya, ini adalah bagian Alkitab yang sangat saya sukai, sangat luar biasa, saya senang, karena saya juga berdoa seandainya kebenaran ini bisa terjadi di dalam masa ketika saya masih hidup, begitu ya. Nah, itu harapan kita.
Nah, 1 Korintus pasal 15, saya akan membaca ayat 51 sampai ayatnya yang ke-53. Oke. Nah, di pasal 15 ini sebenarnya Rasul Paulus menjelaskan tentang kebangkitan. Kebangkitan orang-orang percaya yang hidup saat ini, ya. Jadi Paulus menjelaskan tentang kepastian daripada kebangkitan tubuh kita kelak di masa yang akan datang, ya. Oke. Jadi bukan kebangkitan roh, ya. Bukan kebangkitan roh. Karena roh kita sudah bangkit ketika kita percaya. Roh kita sudah bangkit dari kematian. Sebentar akan kita lihat, ya. Tapi yang kita harapkan itu lagi adalah kebangkitan kita secara tubuh fisik, ya, tapi yang sifatnya surgawi. Ya. Nah, itu konteks daripada 1 Korintus 15 ini mau memastikan, ya, bahwa kebangkitan tubuh kita itu pasti terjadi nantinya, ya. Dan kita tidak boleh terpengaruh dengan rupa-rupa pengajaran yang lain daripada apa yang disampaikan firman Tuhan tentang kebangkitan di dalam Kristus. Itu adalah suatu kepastian, ya, bukan mudah-mudahan tapi pasti, ya. Tapi bagi mereka yang sudah di dalam Kristus, bagi kita semua orang yang sudah percaya akan penebusan, pengampunan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib sekali untuk selama-lamanya. Nah, saya akan membaca, ya, di ayatnya yang sangat menarik. Di ayatnya saya coba akan membaca dari ayat 50, tapi fokus kita adalah 51, 52. Ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendakku katakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Kalau tubuh fisik kita ini kan dari tanah, ya, diambil melalui Adam yang pertama, ya, kemudian akan kembali ke tanah, kan begitu kan? Dari debu tanah kembali ke debu tanah. Jadi tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Pasti ada tubuh yang baru yang sudah Tuhan siapkan penggantinya, ya, karena ini akan tinggal di bumi ini. Sedangkan kewargaan kita adalah di dalam surga. Filipi 3 ayat 20, ya. Begitu. Nah, ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Nah, jadi ini karakteristiknya adalah suatu apa? Rahasia. Gitu, ya. Kalau yang kita baca tadi yang berkaitan di kitab Perjanjian Lama, ya, itu semuanya adalah bersifat nubuatan, profesi. Nah, kalau ini adalah bersifat rahasia. Dalam bahasa Indonesia disebut rahasia, tapi dalam bahasa Inggris disebut the mystery. Ya, mysterion. Nah, jadi ini karakteristiknya adalah rahasia, bersifat rahasia. Apa itu? Ya, kita tidak akan mati semuanya. Nah, ini yang luar biasa. Ya, jadi tidak semua orang mati, Bapak Ibu, secara fisik, ya. Tidak. Ini kita lihat nih. Ulang sekali lagi. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Nah, tetapi kita semuanya akan diubah. Kenapa harus diubah? Karena tadi kan sudah dikatakan bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian atau tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Berarti harus diubah, ya, diubah dengan tubuh yang baru. Tapi pengubahan ini kita perhatikan di ayat 52 ayat selanjutnya. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan,
dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Ya, jadi nanti akan kita lihat, saya akan memperlihatkan juga di dalam 1 Tesalonika pasal 4, Bapak Ibu, bahwa ketika Tuhan Yesus nanti datang, pada saat dia datang masih ada orang-orang percaya yang masih hidup, ya. Masih ada orang-orang percaya yang masih hidup, dan pada saat itu, ya, orang-orang percaya, yaitu kita yang masih dalam posisi keadaan tubuh yang lama ini, itu akan diubah dengan tubuh yang baru. Lalu semua orang yang sudah, orang percaya tentunya, ya, semua orang percaya yang pada saat kedatangan Yesus Kristus itu akan diubah. Sesudah bangkit mereka dengan tubuh yang baru akan diubahkan, dan tubuh yang baru dikenakan kepada kita semua anggota tubuhnya. Kemudian bunyi nafiri, sangkakala, ya, yang terakhir, dan setelah itu kita akan diangkat bersama-sama dengan Yesus di angkasa menyongsong Tuhan, ya. Nah, saya mengajak kita untuk melihat 1 Tesalonika pasal 4 untuk lebih lengkap, untuk melihat bagaimana peristiwa ini akan terjadi, ya. Dan ini adalah merupakan pengharapan kita dan sukacita kita yang kita sambut dalam rencana Tuhan yang terindah dalam kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, orang-orang kudusnya Tuhan, ya. 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-13. Di sini judul perikopnya dibuat adalah kedatangan Tuhan, ya. Tadi sudah dikatakan oleh Rasul Paulus, ini sifatnya adalah rahasia, the mystery. Jadi kalau the mystery itu hanya orang-orang tertentu saja yang tahu itu. Kalau diberitahu kepadanya, barulah dia tahu. Namanya juga rahasia. Ya kan? Nah ini adalah rahasia Tuhan yang diberitahu kepada kita orang percaya. Amin. Luar biasa kita bisa mengetahui rahasia Tuhan tentang apa yang akan dilakukannya, baik hari ini maupun akan datang. Saya baca ya dari ayatnya yang ke-13. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Ya, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Nah, ini penting Bapak Ibu. Penting sekali kita perhatikan ayat 14 ini, karena ini adalah dasarnya. Ya, dasar di mana kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus nanti, bahwa Dia akan membangkitkan kita adalah karena kita percaya. Ya, kita kan tidak melihat, karena kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Amin. Nah, sehingga kepercayaan kita kepada Yesus saat ini sangat dihubungkan dengan kebangkitannya. Ya, banyak orang yang percaya dan diselamatkan di dalam kitab perjanjian lama, tapi kan mereka tidak tahu tentang kebangkitan Yesus kan? Kitalah yang tahu tentang kebangkitan Yesus sehingga kita percaya. Dan itu adalah dasar yang spesifik, yang khusus, di mana kita mengetahui rahasia Tuhan, rencana Tuhan tentang bagaimana kita akan diubahkan dan bagaimana kita akan diangkat bersama-sama dengan Dia. Ya, jadi ini sangat mendasar sekali, karena jikalau kita percaya, nah kalau tidak percaya tidak ikut di dalam pengangkatan ini. Kalau tidak percaya tidak ikut dalam rencana Tuhan yang rahasia ini. Amin. Nah itu dia. Jadi bersyukur bahwa kita adalah bagian dari orang yang sudah percaya kepada Yesus yang sudah mati, menebus dan mengampuni segala dosa kita. Ya, karena itu adalah dasarnya. Maka dikatakan di situ, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit,
maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi kita akan dikumpulkan, tidak akan ada yang tercecer, tidak ada yang hilang. Keselamatannya tidak akan bisa hilang. Kalau bisa hilang keselamatannya, itu bukan keselamatan dalam Yesus namanya. Ya, itu bukan keselamatan karena anugerah. Itu bukan keselamatan karena kasih karunia. Kalau keselamatan karena kasih karunia itu permanen. Karena ketika kita percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, amin, sebagai jaminan. Jadi tidak ada yang bisa menghilangkan posisi kita di dalam Kristus karena kita sudah ditebus dari segala dosa, maut telah dikalahkan dan kuasa dosa telah dikalahkan, Tuhan sudah mengalahkan kuasa iblis dan kuasa si jahat tidak akan bisa merampas kita lagi dari tangan Bapa, dari tangan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita lihat ayat 15-nya. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup. Nah, ini diulangi lagi tadi. Yang di 1 Korintus pasal 15 itu ya, Bapak Ibu ya. Ini kami katakan kepadamu, kata Paulus, kepada kita. Kepadamu siapa? Apa kepada semua orang? Tidak. Ini berbicara khusus kepada jemaat kudusnya Tuhan, orang-orang percaya. Ya, orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah mati menebus segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Jadi ini untuk kita langsung. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi ada dua kelompok di sini orang percaya ya. Ya, ada yang masih pada saat Yesus datang, pada saat Tuhan Yesus datang, nanti menjemput kita, orang-orang percayanya. Posisi orang percaya itu tidak semua mati. Maka saya katakan tadi, tidak semua orang pasti mati. Tidak. Karena di sini dikatakan kita yang masih hidup sampai Tuhan Yesus datang. Posisinya masih hidup. Hidup apa? Hidup secara jasmani. Tapi sudah ada yang sudah dikuburkan. Ya, saudara-saudara kita yang percaya, sudah ada yang dikuburkan. Lalu bagaimana dengan mereka, nasib mereka? Semuanya akan dibangkitkan. Ya, yang meninggal, yang sudah mati dalam Kristus akan dibangkitkan. Oke? Posisi kita yang masih hidup, orang percaya, akan diubah tubuh kita dengan tubuh kemuliaan. Sama seperti tubuh kebangkitan yang surgawi. Jadi semua kualitasnya sama. Yaitu dalam posisi tubuh yang surgawi. Tidak ada lagi tubuh yang duniawi. Tapi sekali lagi, ya tadi dari awal kita berbicara, memastikan bahwa tidak semua orang pasti mati. Ya, tidak ada yang masih hidup sampai Tuhan Yesus datang. Ya, nah, kapan persisnya dan seperti apa? Ya, peristiwanya. Ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, ya Tuhan akan memberi tanda, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Ya, dari mana? Berbunyi sangkakala Allah dari surga. Maka Tuhan sendiri akan turun dari mana? Turun dari atas. Ya, turun dari surga di atas. Karena surga itu di atas. Bapak Ibu Saudara ya. Jadi tidak usah bingung, tidak usah ragu ya untuk mengatakan di manakah surga? Ada di atas. Ya. Kalau ingin melihat surga, ya percaya pada Tuhan Yesus. Amin. Nah, itu. Kalau percaya pada Tuhan Yesus pasti akan diangkat, ya. Nah, tapi di sini kita lihat, Bapak Ibu, ya dikatakan sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Tadi sudah saya jelaskan. Sesudah itu apa? Ayat 17. Sesudah itu, ya, kita yang hidup, diulangi lagi, kita yang hidup. Jadi tidak semua orang pasti mati secara fisik, tidak. Ya. Tapi akan diubah. Betul sekali. Ya, tidak semua orang harus diletakkan di dalam kubur. Ya, Bapak Ibu Saudara, tidak.
ada orang-orang yang masih hidup ketika Tuhan Yesus datang. Itu orang percaya. Ya, saya tidak tahu apakah itu adalah saudara dan saya ataukah tidak. Maksudnya adalah masanya gitu ya. Kalau percayanya, kalau berimannya, sudah kita ini orang beriman, amin. Tapi pada saat Yesus datangnya itu, apakah pada saat kita masih dalam keadaan hidup ataukah kita sudah harus meninggalkan dunia ini? Alkitab tidak memberitahu tanggal, bulan, kapan Yesus datang. Tapi pasti Yesus datang, itu yang dikatakan Alkitab, ya. Nah, ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Tuhannya tidak sampai ke bumi ini. Ulang sekali lagi, Tuhannya tidak sampai ke bumi ini. Dia ada di atas, di awan-awan. Ya. Ini perbedaannya, kedatangan Yesus yang rahasia namanya ini. Amin, Bapak Ibu sekalian. Kebangkitan yang rahasia untuk masuk ke dalam menggenapi rencana Allah, menggenapi kedatangan, memenuhi panggilan kedatangan Yesus yang rahasia di awan-awan. Begitu Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, jadi kita menyongsong Tuhan di angkasa, di udara. Untuk dibawa kemana? Pasti dibawa ke surga, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, itulah luar biasanya. Nah, jadi dikatakan di ayat 17 itu selanjutnya, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Tidak mungkin bersama-sama dengan Tuhan di api neraka. Pasti bersama-sama dengan Tuhan di dalam surga. Karena Tuhan kembali ke rumahnya di surga. Amin. Jadi sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, jangan pernah mengatakan mudah-mudahan saya masuk surga. Jangan Bapak Ibu. Itu nggak cocok. Nggak cocok. Ya. Yang cocok adalah kapan saja saya mati, saya pasti masuk surga. Amin. Bukan karena usaha saya, bukan karena kebaikan saya, bukan karena perjuangan saya, bukan karena apa yang kulakukan, bukan karena apa yang saya punya, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Amin. Itu yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, ya. Soal apakah Yesus datang kita masih dalam keadaan hidup, ataukah Yesus datang kita sudah harus meninggalkan dunia ini terlebih dahulu, tidak masalah. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Yang penting adalah kalau mati kemana. Amin. Jadi jangan selalu bertanya bagaimana saya nanti matinya ya. Apakah saya mati di rumah sakit? Apakah saya mati pas lagi saat makan makanan yang enak? Tidak usah Bapak Ibu Saudara. Yang penting adalah tahu kalau saya mati sudah pasti masuk surga. Jadi nggak ada ketakutan. Ya, nggak ada kekhawatiran di situ. Kenapa takut masuk surga? Dan Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Nah, jadi dengan begitu kita tidak dikuasai oleh situasi-situasi yang mengkhawatirkan manusia di dunia ini. Tidak ikut-ikutan kita untuk menjadi serupa dengan dunia ini. Karena kita sudah diubahkan mindset kita, pikiran kita, bahwa Tuhan Yesus akan datang menjemput kita di awan-awan, ya, dan bahwa kita akan bersama-sama dengan Dia selama-lamanya di surga di atas. Ya, saya ulang sekali lagi, kalau Tuhan mau menempatkan kita di dunia ini, untuk apa kita diangkat? Betul Bapak Ibu? Ya, sekali lagi, kalau Tuhan berencana mau menempatkan kita di bumi ini, untuk apa kita diangkat? Justru karena rencana Tuhan bagi kita adalah kita akan dibawa di tempat yang di atas, yaitu di surga rumah Bapa yang kekal. Amin. Nah, jadi maka ayat 18 inilah sukacita kita. Dikatakan, karena itu apa? Hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Kenapa hati kita bisa terhibur Bapak Ibu Saudara? Karena kita tahu Tuhan sudah memberikan kepastian keselamatan bagi kita. Karena kita tahu segala dosa kita sudah diampuni. Karena kita tahu kita sudah lunas dibayar.
Karena kita tahu kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Karena kita tahu bahwa keselamatan kita bukan karena usaha kita. Karena kita tahu bahwa ketika kita percaya sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan karena kita tahu kalau Tuhan Yesus datang, pasti membawa kita, mengangkat kita di awan-awan. Dan kita akan kembali ke rumah Bapa di surga. Dan kita selama-lamanya akan bersukacita di dalam sukacita yang kekal. Amin. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, sekali lagi kalau ada permasalahan, tantangan, ujian, pencobaan dalam kehidupan kita di dunia ini yang sementara ini, ingatlah bahwa Kristus sudah mengalahkan maut. Amin. Ingatlah bahwa Kristus sudah mengalahkan kuasa dosa. Ingatlah bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dan ingatlah bahwa suatu saat tubuh kita yang fana ini akan diubah dengan tubuh yang surgawi, yaitu tubuh yang tidak akan mati lagi, tubuh yang tidak akan sakit-sakit lagi, tubuh yang tidak akan terkena lagi dengan keluhan-keluhan, tubuh yang benar-benar sama seperti tubuh Yesus Kristus yang surgawi. Mari saya ajak kita melihat di dalam Filipi pasal 3 ayat 20. Mari, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini firman Tuhan sangat luar biasa menolong kita untuk senantiasa mengucap syukur. Karena rencana Tuhan itu sungguh luar biasa baik bagi kita semua. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-20 dan 21. Oke, Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21. Mari, saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, demikian firman Tuhan. Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Ya, di dalam ya, bukan di pintu ya. Jadi jangan bilang, kutunggu di kau di pintu surga. Ya, kalau cuma di pintu ya gimana ya? Masuk enggak? Ya kan? Nah, ada enggak yang mendorong masuk gitu ya? Tidak usah didorong. Karena sudah ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Lihat. Karena kewargaan kita adalah di dalam. In. Bukan out, tapi in. Bukan beside, di samping, tapi in, di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tadi sudah saya sampaikan 1 Tesalonika 4, kita menantikan kedatangan Dia, Yesus Kristus, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Ya, tubuh kita ini hina dibandingkan dengan tubuh surgawi. Ya, bukan berarti kita mengatakan, oh ya tubuh saya adalah hina. Tidak. 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Tapi kalau dibandingkan dengan tubuh kemuliaan, ya tubuh kebangkitan, nggak ada bandingannya. Ya. Nah, maka dikatakan, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya, tubuh Yesus, yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amin. Wow, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi kalaupun kadang-kadang tubuh kita sakit, ya tetap mengucap syukur senantiasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Iya, jangan menyalahkan Tuhan. Jangan mengeluh terlalu berlebihan. Amin. Dan kita harus menjadi orang yang beriman, yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena ini hanyalah sementara. Amin. Nah itu Bapak Ibu Saudara, nasihati saudara-saudara kita yang lain. Kalau ada yang sakit, kita berdoa Tuhan memberikan kesembuhan. Kalau Tuhan masih menguji kita untuk tetap setia, ya yang pasti di dalam Tuhan Yesus kita sudah sembuh semuanya. Amin. Ya, karena Dia sudah bangkit dari antara orang mati, dan tubuh kita adalah tubuh yang dipersiapkan sama mulianya dengan tubuhnya Yesus yang menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Bapak Ibu Saudara, ya yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kita ya harus pastikan, ya jangan mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara, harus pastikan bahwa diri Bapak Ibu Saudara memang kita ini adalah anggota tubuh Kristus yang mulia. Kita adalah orang yang percaya. Kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah orang beriman. Kita adalah pengikut Kristus yang sejati. Dan kita adalah orang-orang tebusan daripada darah Kristus. Kita harus percaya itu.
Karena bukan kita yang mengadakan itu, bukan kita yang mengada-adakan itu, tapi Tuhan Yesus yang melakukannya di atas kayu salib, dan firman-Nya menyatakannya secara mutlak dan absolut, dan tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Nah, karena itu saya mengajak kita untuk melihat sedikit lagi, ya, yaitu kita lihat di Efesus pasal 2, ya. Efesus pasal 2 ini akan menjelaskan kepada kita bagaimana kita bisa dipastikan bahwa perubahan yang drastis, yang kontras dari hidup yang lama ke dalam hidup yang baru itu kita alami, ya. Oke. Efesus pasal 2. Oke? Ya. Efesus pasal 2, ya, judul perikopnya di atas itu sudah jelas sekali dikatakan apa? Semuanya adalah kasih karunia. Amin. Tidak ada usaha, tidak ada prestasi kita di situ. Ini adalah kasih karunia Tuhan, pemberian Tuhan secara cuma-cuma bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Apa itu? Kita lihat dulu, ya. Yang pertama, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Lihat Bapak Ibu Saudara, kematian itu ada 2, ya, kategori di sini. Tapi satu kematian yang paling mengerikan, yaitu mati secara rohani karena dosa. Ya, mati secara rohani, posisi terpisah dengan Allah, ya, itu karena dosa dan pelanggaran. Tapi itu adalah dikatakan pengalaman masa yang lalu dulu, ya. Ya, bagi kita itu adalah masa lalu, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena sekarang kita di dalam Kristus sudah dihidupkan. Kita lihat ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Bapak Ibu sekalian, betapa mengerikan potret atau gambaran yang dinyatakan di dalam Efesus 1 ayat 1-3 ini adalah potret, ini adalah gambar daripada orang yang belum mengenal Yesus, atau orang di luar Tuhan Yesus, atau orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena dikatakan pikirannya jahat dan semuanya pada dasarnya adalah orang yang harus dimurkai, orang yang harus dihukum. Itulah kita dulu Bapak Ibu sekalian. Itu adalah keadaan posisi kita dulu ketika kita belum ada di dalam Kristus, ya. Itu. Dan semua orang yang tidak ada di dalam Kristus Yesus, itu adalah gambarannya, sangat mengerikan. Ya, karena itu adalah potret daripada pekerjaan iblis, pekerjaan si jahat, pekerjaan setan-setan. Ayat 4, tetapi. Nah, ini yang luar biasa. Ada kata tetapi. Kata tetapi itu adalah menunjukkan kontras dengan apa yang sebelumnya. Bukan yang sebelumnya, berbeda dengan ini, ya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Lihat Bapak Ibu Saudara. Bukan Bapak Ibu Saudara dan saya yang kaya. Bukan kekayaanmu, bukan kekayaanku, dan bukan kekayaan manusia. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Kalau tidak bersama-sama dengan Kristus, tidak ada kehidupan yang kekal. Yang adalah kematian yang kekal. Yang adalah kebinasaan yang kekal. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dikatakan sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Ya, oleh kasih karunia Tuhan, pemberian cuma-cuma dari Tuhan, kita diselamatkan. Pasti diselamatkan. Bukan mudah-mudahan. Tidak ada mudah-mudahan di dalam Kristus. Ya. Ayat 6.
Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di dalam sorga, di sorga, ya. Telah membangkitkan kita, itu yang saya katakan tadi. Secara roh, kita ini sudah bangkit. Karena kita sudah disatukan dengan kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Tapi secara tubuh fisik, kita masih menunggu waktu Yesus datang nanti di awan-awan. Itu adalah kebangkitan kita secara tubuh. Kalau secara roh, sekarang kita sudah bangkit karena kita sudah ada di dalam Kristus Yesus, karena Roh Kudus sudah dimeteraikan di dalam diri kita. Itu semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan Yesus. Amin. Ayat 7, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, ya, yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi kata kuncinya adalah di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi saudara selalu melihat dan saya bahwa kita ini adalah di dalam Kristus Yesus posisi kita, bukan di luar. Jangan kita melihat diri kita di luar Kristus Yesus. Karena kalau kita melihat diri kita di luar Kristus Yesus, itu sia-sia semuanya. Pandangan kita itu error. Ya, kalau bisa saya katakan begitu. Pandangan kita di luar Kristus Yesus itu error. Ya, menyebabkan kita menjadi tidak mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Tapi kalau kita selalu memandang diri kita di dalam Yesus, maka kita akan melihat semuanya adalah indah di dalam Kristus. Amin. Kita akan selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan, bahwa di dalam Tuhan kita sudah memiliki segala berkat rohani di dalam surga. Jadi akan datang dikatakan, Dia akan menunjukkan kekayaannya. Belum seberapa Bapak Ibu Saudara, ya, kemuliaan, kekayaan, berkat, sukacita, kedamaian, segala yang terbaik saat ini. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah merasakannya, dan pasti sudah merasakannya, belum seberapa itu dengan yang akan ditunjukkan oleh Tuhan Yesus di masa yang akan datang. Amin. Karena itulah maka kita selalu setia kepadanya. Kenapa? Karena pengharapan kita di dalam Kristus adalah pengharapan yang pasti dan pengharapan yang terbaik, ya, pengharapan yang mulia dan pengharapan yang benar-benar meneguhkan iman kita setiap hari, setiap saat, ya. Nah, karena itu di ayatnya yang ke-8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, masih banyak di dunia ini masih berusaha supaya selamat. Sampai kapan berusahanya? Mampu enggak? Kenapa tidak menyerah saja bahwa firman Tuhan mengatakan, sebab karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usaha kita, tapi itu adalah anugerah, grace alone, ya, by faith alone, ya, karena kasih karunia Tuhan semata melalui iman kita, ya. Dan jangan dikatakan di ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri, ya. Orang yang tahu kasih karunia Allah pasti merendahkan diri. Orang yang tahu anugerah Allah pasti membawa kepada kerendahan diri, kerendahan hati, sama seperti Kristus yang merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, memikul salib kita, memikul segala dosa kita. Bukan Dia yang salah, bukan Dia yang berdosa, tapi kita yang berdosa supaya kita dibenarkan oleh kasih karunia Allah dan kita dikuduskan oleh darah Kristus supaya kita beroleh hidup yang kekal dengan pasti. Bapak Ibu Saudara, karena itulah dikatakan di ayat 10 ini, karena kita ini buatan Allah. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara, ya. Kita ini adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah yang baru, ciptaan baru. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Amin. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, ketika Adam diciptakan dari debu tanah, kemudian dia berdosa, maka semua ciptaan di dalam Adam itu adalah ciptaan yang lama. Manusia lama namanya. Itulah yang kita warisi. Yang terlihat ini. Yang akan diganti dengan, ya, nanti yang baru, yang dari Tuhan. Tetapi kita sekarang di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk melakukan pekerjaan yang baik
yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita, Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia ciptaan baru, Allah sudah mempersiapkan sebuah tugas yang mulia untuk menyatakannya kepada dunia ini, supaya apa yang dilakukan oleh Allah di dalam Kristus Yesus, itu bisa kita salurkan, kita beritakan, kita saksikan kepada semua orang di dunia ini, agar semua orang di dunia ini melihat kemuliaan Kristus, kemuliaan Allah, melihat rencana Tuhan di dalam Kristus indah, sangat luar biasa, dan semua orang diselamatkan, dan rencana Allah di dalam Kristus Yesus tergenapi melalui kesaksian kita, orang-orang yang sudah dipersiapkan oleh Allah untuk hidup di dalam pekerjaan yang baik itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah saya akan menyampaikan kesimpulan daripada topik pemberitaan kita saat ini, yaitu saya mengajak kita melihat di dalam Efesus pasal 5. Efesus pasal 5, saya akan membacakan ini sebagai kesimpulan bagi kita semuanya, yaitu dari ayat 15 saya akan membacakan. Efesus pasal 5, dari ayatnya yang ke-15, saya akan membacakan sampai ayatnya yang ke-21. Ya. Karena itu apa? Karena kita adalah anak-anak terang. Itu sudah dijelaskan sebelumnya konteksnya, ya. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, untuk apa kita berkumpul seperti ini? Bukankah lebih enak untuk tidur saja Bapak Ibu di jam-jam seperti ini? Mungkin kita sudah capek, lelah bekerja, dan segala kesibukan kita. Untuk apa lagi kita harus berkumpul seperti ini Bapak Ibu Saudara? Karena kita ingin memenuhi kehendak Tuhan, amin. Yaitu belajarlah, mengerti, usahakanlah agar kamu mengerti kehendak Tuhan, amin. Nah, di sini kita belajar mengerti kehendak Tuhan, karena tidak ada yang paling menyakitkan hati Tuhan selain daripada orang yang tidak mau mengerti kehendaknya. Kenapa? Karena semakin orang tidak mau mengerti kehendak Tuhan, maka semakin banyak dia menyakiti hati Tuhan. Sebaliknya, semakin banyak kita mengerti kehendak Tuhan, semakin banyak kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Karena itu adalah merupakan konsekuensi logis daripada apa yang kita pikirkan, maka itu yang akan kita lakukan juga. Ya, kita memikirkan kehendak Roh, maka kita juga akan melakukan kehendak daripada Roh Kudus. Ya. Ayatnya yang ke-17, 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, karena itu sebelum waktunya datang, sebelum Yesus datang menjemput kita, Bapak Ibu Saudara, Alkitab sudah dengan jelas mengatakan, belajarlah terus untuk memahami kehendak Allah, dan belajarlah terus untuk melayani Dia dengan sungguh hati. Karena kita tahu Alkitab berkata, sebab tiba waktunya nanti Yesus datang, besarlah upahmu di surga. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Maka saya akan terlebih dahulu berdoa untuk menutup sesi pemberitaan firman Tuhan ini, sebelum nanti kita masuk pada sesi tanya jawab atau sharing. Saya ucapkan banyak terima kasih pada semuanya, baik yang ada di ruangan Zoom meeting pada malam hari ini, dan juga yang ada di live streaming semuanya, yang menyaksikan dari rumah maupun yang
dari YouTube yang menyaksikan. Tuhan memberkati semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur bahwa di dalam Kristus kami telah memiliki hidup yang kekal. Bahwa ini adalah merupakan motivasi yang terbesar bagi kami untuk senantiasa ingin memuliakan Engkau dan mengucap syukur dalam segala hal. Karena kami tahu di dalam Kristus kami telah memiliki segalanya. Dan ajarlah kami untuk selalu memahami siapa kami di dalam Kristus, sehingga kekuatan yang besar itu, yang dahsyat daripada kebangkitan Yesus Kristus itu akan bekerja sedemikian rupa untuk memberkati hidup kami dan juga semua orang, keluarga kami yang terhubung dengan kami semua. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Diberkatilah semuanya, orang-orang percayamu yang rindu mengenal kehendak-Mu, yang rindu mengenal kebenaran-Mu. Diberkati semuanya pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, salam semuanya. Salam kudus semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Pardosi untuk membawa kita di sesi berikutnya dalam acara tanya jawab atau sharing firman Tuhan. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati ya. Terima kasih semuanya yang ada mengikuti dari live di Facebook. Ada Bapak Pangaribuan, ada Ibu Naga dan yang lainnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.